Oh, nggak bisa ya? Tuh, oke, oke, oke lah. Kalau nggak bisa, ya bisa masih feedback. Ini yang kelihatan apa di share screen-nya? Mas Dava ya, punya Mas Dava ya? Itu punya saya, jangan-jangan. Punya. Oh, punya saya stop dulu deh, biar nggak ini. Dan. Silakan Dava di-share lagi. Mm-mm. Jadi yang di sini, apa namanya, jadi demand itu nanti pengaruhnya ke sales. Jadi yang masuk di dalam restock itu sebenarnya yang pertama adalah resupply dan resales dulu nih. Supply-nya udah benar. Resalesnya ini harusnya langsung ke restocknya, tapi ini enggak ya, ke rest demand dulu. Hmm, Resales ini, demand ini justru kebalikan, mempengaruhi resalesnya. Jadi ada kebalik di sini. Di restock, rest demand, resales ini harusnya rest demand ini resales dulu. Baru setelah itu rise. Nah, ini nih diganti dulu nggak apa deh. Nah, itu rise sales, rise sales 01 gitu. Jadi dia nggak mau kalau misalnya itu dulu, dibuka dulu locknya. Locknya dibuka. Nah, ya betul. Rise, rise sales, nah dikasih nomor 01 gitu karena kan dia nggak bisa. Nah, oke. Nah, rise salesnya ini diganti rise demand. Karena dia rise demand ini yang memengaruhi rise salesnya. Nah, oke. Ya, ya, jadi restimen karena mengurangi restoknya, betul ya. Jadi penjualan beras itu akan mengurangi stok berasnya. Kemudian stok ini memengaruhi rice price, betul ya. Oke. Oke, ya betul. Kemudian rice price ini mengaruhi rice demand. Kalau price-nya tinggi, biasanya demand-nya akan berkurang. Kalau demand-nya price-nya rendah, maka orang biasanya akan banyak men-stok ya, mau permintaan. Kemudian demand ini akan pengaruh. Yang pertama ini beta ya. Oh, sorry. Stok rice sales ke sini negatif, kemudian rice stock ke rice price negatif, rice price ke rice demand negatif. Jadi negatifnya 3, rice demand ke rice nya positif, sehingga di sini balancing ya. Kemudian untuk balancing 2 ya ditulisnya. Kemudian untuk balancing pertama ini rice stock ke rice supply. Ya, oke. Rice stock stoknya oke. Ya betul. Kemudian di sini balancing yang nomor 1. Oke. Kemudian rest demand ini pengaruh ke rest sales average ya. Jadi eh, rest sales average, coba kita baca soalnya. Order beras, oke. Ketika berdasarkan rata-rata penjualan beras. Oke, kemudian rest sales average ini mempengaruhi rest order. Rest order ini pengaruh ke rice supply ya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya, hanya kebalik di ininya saja, kebalik di variabelnya ya. Baik, Bu. Mm-mm. Itu jadi rice sales average itu harusnya dia dari rice sales, Mas. Lalu Mas, jadi tanda panah rice sales average ini bukan dari rice demand tapi dari rice salesnya. Nah, panahnya ini, nah tanda panah ini dari rice sales ke rice sales average. Tadi kan diganti tuh. Hmm. Nah, itu dihapus dulu. Oh, hapus semua. Ya, udah nanti dibuat di. Ini aja diklik aja pada panahnya nih, diklik aja nggak apa-apa kalau susah sih. Hmm.
tanda panahnya. Sorry, sorry. Dibikin dulu nggak apa deh. Oh, sorry, sorry. Itu dibuka dulu yang tanda tangan ini. Nah, tanda tangan. Nah, ini terus ini diklik yang tanda panahnya tadi, yang salah tadi. Di tengah-tengah ini loh. Nah, ini tuh di delete. Delete-nya bisa klik kanan juga bisa. Nah, itu. Do not change the model. Ha. Oke, nah ini tambahkan. Sorry, kebalik dari results ke results average. Kebalik. Kemudian nah itu apa tuh? Itu positif ya. Positif. Hmm, sebentar positif. Oke. Jadi ini kalau di Mas. Maaf Bu, suaranya terputus. Ulangi lagi ya. Jadi ini R-nya misalnya kita ini kan ada loopnya ada 3 nih, ada coba-coba klik yang tanda biru, merah, hijau itu. Kiri, paling kiri. Nah, itu klik satu, dua. Kok cuma dua? Coba ke bawah, ada lagi. Kok cuma dua loop ya? Oh, cuma dua loop. Coba klik restocknya, restock diklik dulu. Yang di ini ditutup dulu, ditutup, hilang. Oke, terus restock diklik, restocknya diklik, variabel restock, variabel restocknya diklik. Ini. Variabel restock yang tengah-tengah. Nah, itu diklik. Kemudian baru diklik yang tanda merah, biru, hijau. Mm-mm. Nah, itu ada 4 loop tuh. Nah, itu dicari tuh 4 loopnya itu mana aja. Yang pertama, loop pertama adalah restock, resupply. Oke ya. Yang kedua, restock, rise price, rise demand, rise sales. Oke. Yang ketiga itu adalah restock, rise price, rise demand, rise sales average. Oh, rise demand kok ke rise sales average ya? Padahal nggak ada ya. Rise demand ke rise sales average itu terus ya. Nggak salah nih berarti belum update ya. Belum. Oh, karena nggak di run mas. Coba di run dulu mas. Di tanda panah terus yang warna hijau. Yang tanda segitiga tuh di run. Nah itu run single simulation active klik dulu. Cuman correct the error yes. Di situ aja. Nah nggak apa. Ini memang karena kita belum bikin stoknya itu disilangin aja. Disilang aja. Disilang dulu. Karena kita harus. Nah kemudian yang setelah ini sudah. Terus kemudian diklik yang tadi yang loop. Biru, hijau, merah. Masih 4 ya. Soalnya dari rest demand ke rest sales average ini sebenarnya udah nggak ada, tapi di sini di ini ya restock ke restock. Ini ada kesalahan deh. Kalau yang keempat ini mungkin benar ya restock, rest price, rest demand, rest sales, rest order. Nah ini apa nih loopnya nih?
restock ke respress negatif, respress rest demand negatif, kemudian rest demand ke rest sales positif, kemudian rest sales ke rest average positif, berarti negatifnya 2 ya. Kemudian rest sales ke rest supply itu positif. Kemudian berarti negatifnya 2, positif yang selanjutnya positif sama, berarti ini positif ya. Jadi reinforcingnya itu dari restock, rest price, rest demand, rest sales, reserve average, reorder, dan rest supply. Nah, yang loop 3 ini nggak bisa karena dari rest demand ke reserve average kan tadi udah dihapus ya. Jadi nggak bisa. Mungkin nggak sih, sudah benar ini. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ya. Melanjutkan materi. Nanti yang belum selesai bisa nyontek Mas Dafa ya. Yang belum Baik, terima benar kasih, Bu. silahkan. Ya, sama-sama. Suara saya keputus-putus ya. Tadi iya, Bu. Sekarang sudah jelas belum ya? Sudah jelas belum sekarang Udah, suara Bu. saya? Oh, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk mohon maaf ya, saya tadi barusan mati laptopnya, ini sudah hidup lagi. Bentar. Apakah sudah terlihat slide-nya? Halo? Sudah, Bu.
Oke, kita laptopnya. Semoga sih nggak mati lagi ya, karena ini masih belum bisa diperbaiki kemarin. Semoga sih masih kuat sampai selesai perkuliahan ini. Oke, oke, jadi kita akan mencoba belajar mengenai sistem archetype. Jadi di sistem ini diharapkan yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem archetype, pola perilaku dalam sistem dan interaksi dalam sistem serta pengaruh antara variabel di dalam sistem satunya tuh yang menjadi ciri khas. Jadi perilaku-perilaku, pola-pola perilaku umum yang biasanya terjadi di dalam suatu organisasi. Jadi kalau saya bicara pattern-pattern atau pola-pola perilaku yang terjadi seperti itu. Nah, eh, kalau seperti yang sudah ingin saya jelaskan bahwa salah satu penemu dari pionir dari sistem thinking ini adalah dari J. Forrester ya, di mana J ini bersama dengan teman-temannya di tahun 1960 sampai 1970, Dennis Meadow, Donella Meadow. Nah, di sini adalah satu pionir yang mendeklarasikan namanya sistem thinking ya. Di sana mereka mencoba untuk mengamati beberapa struktur sistemik yang berulang. Jadi mereka mengamati bahwa terjadi pola-pola perilaku umum yang ada di sebuah organisasi yang akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pola-pola umum ini disebut sebagai sistem template ya. Jadi template yang kemungkinan pasti akan terjadi di dalam organisasi itu ada pola-pola umum yang bisa dipelajari gitu. Nah, mengapa kita harus belajar sistem archetype ini? Ketika kita belajar sistem archetype ini, artinya kita sudah akan tahu atau memahami dan mengantisipasi kira-kira pola-pola apa yang mungkin akan kita hadapi ketika kita berhadapan dengan pemodelan di dalam satu sistem seperti itu. Jadi sistem archetype ini sebenarnya kalau di J. Forrester mereka bilangnya adalah recurring system structure, kemudian dilanjutkan dengan Michael Goodman di 1980, di mana di sana juga mendevelop satu struktur sistem ya secara umum yang mereka bilang sebagai sistem template. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh si Peter Seng. Si Peter Seng ini di tahun 1992 ya sekitaran dia menulis tentang buku berjudul Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. Nah, disinilah baru secara officially mengatakan bahwa satu sistem itu memiliki satu pattern atau pola perilaku sehingga yang disebut dengan sistem archetype. Nah, sistem archetype ini sebenarnya apa? Jadi sistem archetype ini adalah sekumpulan kecil dari struktur sistem ya, yang menghasilkan satu pola perilaku umum ya, yang terjadi pada banyak bidang. Jadi nggak cuma satu bidang, tetapi yang dipelajari itu berbagai macam bidang secara terpisah, begitu ya. Untuk melihat apakah ada kesamaan pola-pola umum perilaku di dalam suatu organisasi seperti itu. Nah, archetype sendiri kenapa digunakan ya? Archetype sendiri digunakan karena membantu untuk meningkatkan pandangan atau insight ya terhadap suatu sifat atau karakteristik dalam suatu masalah dan menawarkan basic struktur dasar atau foundation ya, struktur dasar yang dapat digunakan pada model yang akan dibangun dan develop atau dikembangkan. Jadi kalau kita sudah paham dengan kira-kira patternnya itu akan seperti ini gitu ya, itu kita akan mudah untuk mendevelop suatu model atau mengkonstruk ya, membangun satu model. Nah, archetype sendiri secara spesifik dipelajari pada beberapa bidang secara terpisah, yaitu utamanya di bidang psikologi, kemudian pada bidang ekonomi, biologi, kemudian urban planning, teknologi, dan sistem di pemerintahan. Gitu ya.
Jadi di sini dibagi secara terpisah dan kemudian setelah dipelajari itu kemudian akan memberikan satu insight ternyata ada beberapa kesamaan satu sistem gitu yang akan terjadi pada bidang-bidang tersebut. Nah, dari beberapa bidang disiplin yang dipelajari, maka mereka menemukan bahwa can be universally found in the all system. Jadi ada satu kesamaan pola perilaku organisasi gitu ya, baik di bidang tersebut yang akhirnya menjadi universal gitu ya, universal dalam satu sistem. Nah, di sini juga dengan kita mempelajari sistem archetype ini, sebenarnya kita juga sedang membangun mental model ya, dengan mengikuti nanti ada 8 archetype yang akan kita pelajari, dan ini akan memudahkan Anda untuk mengidentifikasi struktur-struktur yang mendorong sistem yang sedang Anda bangun gitu ya. Walaupun nanti kemungkinan besar banyak sekali mungkin distraction atau apa ya, informasi-informasi lain yang mungkin bisa saja mendistrak archetype tersebut, tetapi pada dasarnya kita sudah punya pola umum ya, common pattern gitu ya, yang sudah punya archetype frame, jadi sudah punya frame-nya yang dapat digunakan kita untuk mempelajari bagaimana sistem itu berperilaku gitu ya. Ini saya dapatkan dari Brown William tahun 2002. Nah, kemudian apa itu sistem archetype ini? Ada 8 ya jenisnya. Ya, yang sering disebut di sini adalah sebenarnya mungkin ada 10 kalau yang terbaru, tapi secara umum kita bagi menjadi 8 archetype gitu ya. Di sini adalah yang pertama diberikan judul adalah fixed state file ya. Jadi memperbaiki suatu kegagalan begitu ya. Kemudian shifting the burden, memindahkan beban, kemudian limit to grow, jadi keterbatasan dalam pertumbuhan atau kesuksesan, kemudian drifting goals, atau biasanya mengubah sasaran, kemudian growth and under investment, jadi pertumbuhan dan kurangnya investasi ya, kemudian success to successful, atau mungkin kita disebut kesuksesan bagi yang sukses begitu ya, kemudian escalation, kemudian tragedy of the common, jadi tragedi untuk tragedi bersama gitu lah ibaratnya. Cara kalau di Indonesia ini agak aneh, tapi secara ini adalah salah satu apa ya, judul-judul umum lah gitu ya, yang biasanya dipakai oleh sistem modeling ya dalam mempelajari archetype sistem. Nah, kemudian yang pertama adalah fixed file ya, perbaikan yang gagal. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini adalah yang pertama bahwa kebanyakan yang digunakan oleh model-model itu adalah kita memiliki satu problem ya, dan problem itu biasanya kita mempunyai problem symptoms ya, atau gejala problem ini kita tahu gitu ya. Nah, yang kita perbaiki dari satu problem itu adalah gejalanya aja gitu ya. The problem is fixed, sehingga di fix ini kita semakin banyak yang kita fix itu mesti memperbaiki ya, makin banyak kita memperbaiki maka di sini problemnya bisa apa namanya, malah yang kita perbaiki itu adalah sistemnya aja, gejalanya aja. Kita sebenarnya tidak memperbaiki, sebenarnya dari perbaikan ini ada konsekuensi yang nggak terduga yang kita harus tanggung begitu ya. Dan konsekuensi ini sebenarnya delay itu artinya nggak berdampak sekarang gitu, nggak kelihatan, tapi nanti akan numpuk-numpuk, akan menjadi satu masalah baru gitu. Artinya kita memperbaiki sesuatu tapi tidak meninggalkan masalah yang baru gitu loh. Jadi akhirnya sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah adanya kegagalan-kegagalan yang sedang kita tumpuk gitu pada masa mendatang begitu ya. Karena yang kita perbaiki itu hanya simptomnya aja, gejala-gejalanya, kita nggak benar-benar tahu perbaikan di masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi perbaikan di simptom ini ternyata meninggalkan konsekuensi-konsekuensi yang akhirnya nanti dapat memberikan masalah-masalah baru di kemudian hari. Nah, di sini adalah kalau kita tahu bahwa behavior over time itu adalah bisa aja misalnya customer complaint itu makin lama akan makin naik, kemudian kalau ditumpuk ya kemudian profit itu bisa jadi masalahnya adalah makin lama bisa makin menurun. Nah, fixed data file ini adalah yang pertama adalah kita mencoba untuk memberikan problem ya, maaf, memberikan
solusi pada problem simptom atau gejalanya. Nah, solusi-solusi yang diberikan biasanya solusi-solusi yang bisa lebih cepat diimplementasikan gitu ya. Kita nggak menganalisis secara detail masalah itu sehingga kita, saya mau memberikan quick fix aja lah. Quick fix itu artinya saya kasih perbaikan-perbaikan yang cepat aja gitu, biar cepat beres masalahnya. Padahal quick fix ini ya sebenarnya hanya memperbaiki sementara di sini ya. Jadi dia jika kenaikan masalah, kemudian kita perbaiki, masalahnya turun gitu ya. Tapi nggak lama tuh masalahnya muncul lagi lebih gede lagi gitu, karena tumpukan tadi jadi konsekuensi tadi diperbaiki lagi, nanti turun, kelihatannya turun. Nanti sebenarnya dia punya masalah lagi, lebih besar lagi gitu. Jadi ini akan simptomnya itu akan to return ya. Jadi akan to return to its previous level or even get worse. Jadi masalahnya itu balik lagi, bahkan lebih besar lagi dari yang pertama gitu. Karena yang kita fokuskan adalah quick fix-nya. Jadi perbaikan secara cepatnya gitu ya. Sehingga masalahnya kalau kita modelkan ya dia turun, tapi nanti dapat gede-gede lagi, turun lagi, gede lagi, dan seterusnya. Jadi ini adalah satunya fixed netral. Begitu juga misalkan dengan profit, karena yang kita perbaiki adalah simptom-simptomnya aja, gejala-gejalanya aja, masalahnya mungkin kelihatannya, oh turun nih gitu ya. Tapi nanti kalau profit ini kan harus naik, profitnya naik, tapi pas itu turun lagi, malah lebih drastis turunnya, dan berarti sebelumnya kita sedang menumpuk permasalahan-permasalahan baru, seperti itu ya. Nah, di sini how can you escape this trap ya? Gimana sih kita bisa keluar dari permasalahan ini? Yang pertama adalah be clarifying your own vision. Jadi mengklarifikasikan apa ya, lebih detail visi Anda itu apa. Kemudian set vision that's meaningful to you. Jadi Anda harus benar-benar tahu tujuan dari kita membangun model itu apa. Kemudian that you want more than anything else ya, apa yang harus dilakukan benar-benar nih gitu ya untuk memperbaiki masalah ini. Think it often, be uncompromised and focus your energy. Jadi pikirkan secara benar-benar often itu secara mendalam, be uncompromising. Jadi kita mencoba untuk tidak banyak berkompromi ya. Biasanya kalau orang kan ada gini aja deh udah beres, udah begini aja lah udah beres. Padahal yang begini aja deh udah deh gini beres ini meninggalkan masalah-masalah yang lebih besar. Nah ini bahayanya di situ ya, dalam membuat sistem modeling itu seperti itu. Kemudian fokus your energy and resources toward accomplishing it. Jadi fokuskan energi Anda dan sumber daya yang Anda miliki untuk menyelesaikannya ya. Then and only then will you be able to consistently set goals that are right. Jadi kalau Anda sudah benar-benar fokus untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problem tersebut, maka secara konsisten, maka tujuan tersebut akan benar-benar tercapai begitu ya. Jadi karena seringnya orang itu ini kayak ilmu ini ya, jadi kayak ilmu-ilmu psikolog ya. Tapi sebenarnya ini kalau di luar itu ya belajarnya ya begini gitu, sistem thinking itu ya nomor satu dulu gitu sebelum kita masuk ke dunia-dunia organisasi seperti itu. Karena kita tahu bagaimana sih mengantisipasi permasalahan di dalam sistem seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah shifting the burden, artinya memindahkan beban ya. Nah, artinya sebenarnya yang kita lakukan itu cuma memindahkan satu masalah ke tempat lain aja gitu. Jadi nggak menyelesaikannya. Jadi masalah yang satu ada nih, kita pindah ke masalah yang lain, misalnya gitu ya. Misalnya, bisa jadi misalnya nih salah satu ya kita nggak tahu ya. Misalnya memindahkan Jakarta ke IKN misalnya gitu. Mungkin masalah di Jakarta tidak ada, tapi misalnya di IKN nanti ada masalah baru lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan menghilangkan masalah, tapi cuma memindahkan masalah aja, masalah kemacetan, masalah banjir, misalnya cuma pindah aja sebenarnya, bukan menghilangkan, tapi hanya berpindah. Nah itu juga hati-hati dengan yang seperti itu. Nah ini salah satunya adalah ini ada symptomatic solution, ada fundamental solution. Seringnya orang itu kan melakukan symptomatic solution ya. Symptomatic solution itu sebenarnya lebih kepada penyelesaian yang secara cepat tadi ya, quick fix tadi. Jadi permasalahan secara penyelesaian secara cepat tadi ya. Jadi ketika kita hanya memperbaiki masalah-masalah secara simptomiknya saja tanpa ada fundamental solution, sebenarnya
masalah tersebut memberikan set efek-efek tertentu ya yang sebenarnya akan menambah bebannya si fundamental solution yang harusnya kita cari di fundamental solution itu dia akan menambah beban masalahnya akan semakin apa namanya banyak, dan ketika sudah semakin banyak maka si fundamental solution ini sudah tidak bisa lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, artinya sudah tidak mampu lagi, jadi karena bebannya ini cuma sebenarnya memindahkan saja gitu ya. Jadi perlu attention yang penting ya di dalam di sini untuk mengadres masalah atau untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi yang kira-kira kita solusinya ini adalah cukup efisien, misalnya gitu ya. Di sini dikatakan bahwa but underlying problem is difficult for other to address, either because it absurd or costly to confront, so people shift the burden of development to the other solution with intention. Issue face with shift extremely efficient. Jadi orang itu kadang berpikir, ngapain sih nyelesain masalah itu kayak buang-buang uang deh, costly deh gitu ya. Costly deh. Kemudian mereka memilih sesuatu yang wah yang isi fix aja deh, yang gampang aja, dan kira-kira ini kok kelihatannya lebih efisien gitu ya, extremely efisien gitu ya. Tapi sayangnya bahwa easier solution, solusi yang dianggapnya itu tadi mudah, lebih mudah tadi sebenarnya adalah memperburuk dari simptomnya. Jadi memperburuk gejalanya and they leave the underlying problem altered. Jadi masalahnya malah sananya lebih berat dan tidak bisa diselesaikan. Seperti itu ya. Jadi the underlying problem grow worse unnoticed because the symptom apparently clear up ya, and the symptom losses whatever abilities. Jadi hal nanti akan makin numpuk ya. Nah, kalau kalian lihat bahwa symptomatic solution ini biasanya solusinya itu lebih cepat sehingga dia nggak ada delay. Jadi ada masalah, kasih keputusan, selesai. Kelihatannya selesai, tapi padahal meninggalkan set efek atau masalah lain. Tapi kalau fundamental solution ini hati-hati, dia sebenarnya adalah masalah yang perlu pemikiran yang panjang, begitu ya, sehingga pasti delay ya. Pasti menimbulkan banyak delay ya. Kalau misalnya kita ngomongin negara kita deh, misalnya mau mau nyelesain masalah kemiskinan gitu, itu kan fundamental solution ya, solusinya harus di undang berbagai pakar bagaimana, tapi kan kadang-kadang pemerintah itu kan ini terlalu panjang gitu sehingga wah nggak usah banyak ini nanti nggak selesai, sehingga yang paling gampang cepet aja deh ngasih bansos gitu misalnya gitu. Padahal itu nanti menimbulkan masalah yang lain, misalnya ketergantungan dari manusianya kepada pemerintah dan seterusnya. Jadi kadang fundamental solution itu memberikan waktu yang lama, nggak bisa cepat gitu ya. Tetapi sebenarnya, nah, tapi sebelum ini selesai udah ketambahan masalah yang lainnya gitu, sehingga bisa memperburuk si fundamental solution ini gitu. Jadi makin nggak ketemu solusinya seperti itu. Nah, di sini shifting a burden, a problem symptom can be addressed by applying a symptomatic solution on more fundamental solution. Ya, jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan mengapply baik symptomatic solution maupun fundamental solution. Symptomatic itu tadi yang quick issue tadi ya. When a symptomatic solution is implemented, the problem symptom is reduced or disappear, which lessen the pressure for implementing a more fundamental solution. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dengan symptomatic solution tadi, maka dia masalahnya problem sistemnya itu akan berkurang ya, kelihatannya berkurang. Kemudian dia with lesson, jadi untuk pressure terhadap penyelesaian dengan fundamental solution ini akan berkurang juga. Jadi nggak terpressure untuk segera melakukan fundamental solution. Akan tetapi di sini over time the symptom resurface. Jadi karena tadi ada set efek tadi, makanya the symptom atau gejalanya tadi akan muncul kembali, and another round on the symptomatic solution implemented and officious ya. Nanti dilakukan lagi symptomatic solution tadi, terus nambahin lagi memproduksi set efek kembali, kemudian makin away from more. Jadi makin sulit untuk melakukan fundamental solution karena bertambahnya set effect tadi. Akibat apa? Akibat dari keputusan yang cepat. Apa tuh yang cepat? Ya dari symptomatic solution aja yang diselesaikan. Kalau gejala-gejalanya kita nggak menyelesaikan penyakitnya gitu. Penyakitnya itu nggak selesai tapi cuma gejala-gejalanya aja.
Kemudian contohnya apa di sini adalah misalnya borrowing money to cover uncontrolled spending. Jadi kita meminjam uang untuk menutupi utang-utang yang lain begitu ya. Jadi ya masalahnya nggak ketutup, tetap ada masalah-masalah lagi. Kemudian feeling better through the use drugs ya, merasa lebih baik ketika menggunakan obat. Mungkin